Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adabana al-hadaina rabbana lakal syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Pertama-tama kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya sehingga kita bisa untuk melaksanakan presentasi pada hari ini eh, dengan judul mengenai COVID-19. Presentasi ini saya susun sendiri, nama saya perkenalkan, nama saya Fathu Rizal Tongkagi, NIM 0453286686, program studi ilmu hukum, kemudian UPBJJ Manado, mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, eh, Bapak Ibu sekalian, kita langsung memasuki materi kita, yaitu tentang COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus corona yang baru ditemukan. Virus ini adalah virus baru dan penyakit yang tidak dikenal sebelum terjadinya wabah di Wuhan, China pada bulan Desember tahun 2019. Sejarah penemuan COVID-19. Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO atau World Health Organization ini mendapatkan informasi mengenai kasus pneumonia yang terjadi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, tanggal 7 Januari 2020. Otoritas Cina mengkonfirmasi telah mengidentifikasi virus baru, yaitu virus corona, yang merupakan famili virus flu seperti virus SARS, SARS, dan MERS, yang dilaporkan lebih dari 2.000 kasus infeksi virus tersebut terjadi di Cina, termasuk di luar provinsi Hubei. Virus corona atau disingkat COV merupakan famili virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih berat seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV dan Acute Respiratory Syndrome SARS-CoV pada 19 Februari 2020. WHO mengumumkan nama virus corona jenis baru tersebut adalah virus coronavirus disease 2019 yang sekarang ini disingkat menjadi COVID-19. Jadi itu sejarah mengenai COVID-19. Kemudian kita mengenal masa inkubasi. Masa inkubasi dapat bervariasi antara pasien, yaitu jadi antar pasien satu dengan satunya itu berbeda, yaitu 2 sampai 14 hari setelah terpapar virus berdasarkan periode inkubasi yang ditunjukkan sebelumnya pada virus MERS. Masa inkubasi 24 hari telah diamati dalam penelitian terbaru. WHO mengatakan periode inkubasi yang panjang dapat mencerminkan paparan ganda coronavirus. Menurut laporan terbaru, ada kemungkinan orang yang terinfeksi COVID-19 ini dapat menular sebelum menunjukkan gejala yang signifikan. Ini. Kemudian bagaimana penularannya? Penularan dari COVID-19 ini ya dari orang ke orang diperkirakan terjadi melalui droplet ketika orang yang terinfeksi batuk atau ya bersin mirip dengan influenza dan patogen pernapasan lainnya yang dapat terhirup ke dalam paru-paru. Jadi melalui udara penyebaran COVID-19 ini. Penularan
COVID-19 dapat juga terjadi dengan menyentuh permukaan atau objek yang memiliki virus di atasnya. Dan kemudian orang tersebut menyentuh mulut, hidung, atau mungkin mata mereka sendiri. Jadi mungkin COVID ini, virus ini nempel di barang kita, di handphone mungkin, tapi kita tidak tahu. Kemudian dari handphone tersebut kita pegang, tangan kita gunakan untuk menggaruk hidung, atau menyentuh mulut, atau apa, mengucak mata. Ya, disitulah salah satu bentuk penularan dari COVID-19 ini. Kemudian ya, antibiotik itu tidak bekerja melawan virus. Antibiotik digunakan hanya untuk melawan bakteri. Jadi kan ada orang mengatakan, ya kalau di bagian tangan ya udah pakai apa aja, pakai antibiotik atau menggunakan apa namanya, hand sanitizer itu, ya. Jadi antibiotik, obat antibiotik, ya itu tidak boleh digunakan sebagai sarana pencegahan atau pengobatan infeksi virus. Namun, ya antibiotik ini akan diberikan karena infeksi sekunder bakteri mungkin terjadi saat pasien tersebut dirawat di rumah sakit. Tadi mengenai COVID-19, sejarahnya, kemudian penularannya. Sekarang adalah upaya pencegahan penularan. Jadi, agar kita terhindar, ya kita mencegah, istilahnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, bagaimana upaya pencegahan? Karena nanti kalau udah tertular, udah terkena COVID-19 ya berbahaya. Kemudian upaya pencegahannya bagaimana? Ini dia. Upaya pencegahan penularan yaitu yang pertama ya kita cuci tangan selama 20 detik dengan sabun dan air mengalir sesuai dengan standar WHO. Jadi kalau cuci tangan itu ya jangan cuma sekedar cuci tangan gitu aja. Kena air ya udah gitu aja. Tapi diusahakan selama kurang lebih 20 detik biar nanti sabun itu betul-betul bekerja. Kemudian mencucinya jangan di air yang tergenang, tapi harus dengan air yang mengalir agar nanti ya betul-betul safety. Pencegahan yang berikutnya itu hindari kerumunan atau keramaian. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang penting, kita datang ke suatu kerumunan itu ya jangan datang dulu. Jadi hindari kerumunan. Kemudian ketiga, jaga posisi jarak dengan orang lain. Ketika ada di suatu lift mungkin, ya usahakan jaga jarak dengan orang lain. Apa terlebih orang yang di sekitar kita itu apa dalam kondisi yang kurang sehat, mungkin bersin, flu, ya. Siapa yang tahu, barangkali orang di sekitar kita ya tanpa dia sadari itu sudah membawa virus ini. Yang berikutnya, hindari melakukan kontak langsung dengan orang yang sakit. Kalau ada di lingkungan kita yang jelas-jelas sudah tertular, sudah terpapar COVID-19 ini, maka semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita untuk menghindari kontak secara langsung. Kemudian yang ketiga, konsumsi secara rutin vitamin yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh saat sehat dan mempercepat penyembuhan saat sedang sakit. Jadi ketika eh, tubuh kita imunnya kuat, maka virus-virus itu tidak akan mudah masuk ke dalam tubuh kita, merusak organ-organ di dalam. Maka ya rutin secara bertahap untuk apa namanya mengkonsumsi vitamin. Yang berikutnya yaitu menggunakan masker saat keluar rumah. Jadi saat keluar rumah ya kita usahakan menggunakan masker. Di dalam kerumunan kita juga menggunakan masker. Kemudian membersihkan dan mendisinfeksi secara berkala barang-barang yang sering disentuh. Jadi barang yang sering kita sentuh ketika kita dari luar ya diusahakan kita bersihkan. Kemudian mendapatkan vaksinasi COVID-19 sesuai dosis dan anjuran yang berlaku. Nah, saat ini sudah ada vaksin booster yaitu ya tahap 3 ya.
usahakan untuk dilakukan vaksinasi. Tujuannya agar supaya tubuh kita memiliki antibodi untuk menangkal virus itu tadi. Oke, terima kasih. Demikian uraian tentang COVID-19 yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, terima kasih sebelumnya. Saya punya quotes, yaitu kekayaan yang paling utama adalah kesehatan. Maka mari sama-sama kita jaga kesehatan kita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Akhir al-ghazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.